Selamat malam. Debat calon presiden ketiga kemarin menjadi sorotan. Ada yang menganggap Anies dan juga Ganjar ganas. Apakah Prabowo panas dalam ajang debat tersebut? Karena dari segmen awal Maria begitu mencolok. Anies mengincar, Prabowo, Ganjar juga sama. Apakah memang betul Prabowo tersulut emosinya dalam ajang debat tersebut? Bahkan yang terbaru ada komentar dari Presiden Joko Widodo yang mengatakan ini debat kok tidak menyentuh substansif. Lebih banyak malah saling tuding, saling sindir satu sama lain. Apa sebenarnya penyebabnya? Apakah betul yang personal lebih banyak diangkat dalam ajang debat dibandingkan substansinya? Itu dia, bahkan sampai kemudian pihak 01 dan juga 03 memberikan penilaian terhadap kinerja Kemhan. Kalau Andro menilai debat kemarin skornya berapa, Andro? Biarkan masyarakat. Kalau gitu langsung saja nanti kita tanyakan kepada narasumber kita ya. Karena kalau kita lihat kemarin, betul seperti yang Andro sampaikan bahwa paling tidak dalam debat kemarin hal soal anggaran dan juga alutsista itu marak dibahas di debat Pilpres 2024 kemarin. Kita akan bahas tuntas sebenarnya debat kemarin berpengaruh secara signifikan tidak terhadap pemilihan di Februari 2024 nanti. Kami pun juga akan melibatkan para pemilih muda, mahasiswa yang sudah hadir dari Universitas Ibnu Khaldun, Jakarta. Kemarin semua nonton debat pasti ya. Debatnya panas atau dingin? Kompak Maria ya. Kompak kalau itu ya. Kalau gitu langsung saja kita perkenalkan narasumber kami satu persatu sudah hadir di studio Catatan Demokrasi. Ada Bang Effendi Ghazali, pakar komunikasi politik. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dingin. Saya dingin. Makanya saya pakai jaket. Kita tes tangannya suhunya 35 derajat Celcius. Karena itu saya pakai jaket tebal karena saya dingin. Ya. Oke, nggak panas ya kayak mahasiswa ya. Dan juga sudah ada Bung Selamat Ginting, pengamat militer dari UNAS. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Kami hadirkan juga ada peneliti imparsial Bang Al-Araf. Selamat malam Bang. Malam Mak. Kalau pemirsa lihat yang tengah sengaja kami kosongkan. Karena ini juga yang paling kencang di debat kemarin. Ini panas Pak dingin ya kayaknya. Kira-kira sepertinya panas. Tapi kita tunggu nanti ya Bang Masinton Pasaribu. Kita tunggu kehadirannya. Semoga Abang sekarang memantau di TV. Ayo Bang. Di studio Bang supaya lebih afdol. Kami juga menghadirkan ada Bang Daniel Anzar Simanjuntak. Jubir TKN Prabowo Gibran. Selamat malam. Selamat malam Mas Andro. Assalamualaikum. Kemudian Mas Teguh Juwarno, Jubir Timnas Amin. Selamat malam Mas Teguh. Selamat malam, catatan demokrasi terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau langsung dipuji kami jadi agak-agak segan untuk mengkritik Mas. Pujian di awal dilempar ya Maria. Tapi kita boleh ke Bang Daniel. Bang Daniel, Prabowo Subianto betul-betul menjadi sorotan. Bahkan yang tadi Bang, di Riau Bang. Statementnya cukup mencengangkan kami. Meskipun ada di ujung penjelasan soal HGU, bukan 320 hektar, bukan 340 ribu, tapi hampir 500 ribu hektar. Tapi di awal Bang, ada kata yang menurut kami diksinya keras sekali. Pemicunya apa? Pak Prabowo itu orangnya otentik, genuine. Jadi ketika harus sedih ya sedih, begitu. Ketika harus marah ya marah. Ketika harus gembira ya gembira, begitu. Pak Prabowo tidak pernah menunjukkan kepalsuan, tidak bisa acting begitu. Jadi ya otentik, dia akan muncul sebagaimana mestinya dalam suasana yang tepat. Itu pertama. Kemudian kedua, kalau kita lihat debat kemarin itu kan seperti seperti debat antara presiden dan dua orang pengamat, kira-kira begitu. Jadi memang Pak Prabowo dalam posisi tentu diserang, itu hal yang wajar dan mahfum. Kami melihatnya mahfum saja. Jadi sehingga kita berkeyakinan memang posisi Pak Prabowo adalah posisi di atas angin begitu, dan memang posisi yang maju dan posisi yang menang, kira-kira begitu. Sehingga wajar kemudian ada yang berusaha downgrade, berusaha tarik dari atas kakinya dan sebagainya. Dan kita melihat itu hal yang manusiawi, tapi kita dalam posisi tentu berusaha bertahan, bahkan berusaha maju. Kalau manusiawi, kenapa respon Pak Prabowo di Riau seperti itu ya narasinya ya? Respon marah juga manusiawi. Kalau Anda kecewa kan marah. Kalau Anda sedih, nangis. Pak Prabowo kalau marah diputus jadi ya, pacar, tudingan nangis. Itu hal yang wajar ya. Kalau tudingan itu bentuknya fitnah dan bohong, itu pasti marah. Kenapa? Karena sebagian besar yang disampaikan oleh Mas Anies, sebagian besar yang disampaikan oleh Pak Ganjar itu kebohongan.
itu fitnah. Bagian mana Bang? Butuh Nah, konkret, kita realnya bagian mana yang mulai bohong, yang dari- fitnah? Satu persatu, Bang, Kita kita mulai ulas. satu persatu. Satu ya, Pak Ganjar ya. Kita Oke, mulai dari silakan. Pak Dari Ganjar. Bang Pak Masinton Ganjar bisa dulu. bergabung, Bang Masinton. Oh, sudah hadir? Ini lagi ngomongin Silakan. Ganjar Pranowo ini, Bang Masinton. Ya. Mas Hinton. Soal kebohongan soalnya. Bang Masinton boleh duduk dulu sambil minum dulu, makan soalnya martabak saya kalau ada. dengan Bang Mas Hinton ini satu kampung, anak Tapanuli Tengah. Ya. Bedanya dia kelihatan Batak sekali. Saya mulai tadi. Jadi Soal kebohongan hal dan yang fitnah. wajar, Oke. hal yang wajar kalau kemudian yang disampaikan benar, itu tidak ada masalah. Oke. Tapi masalahnya adalah yang disampaikan tuh bohong, yang disampaikan tuh fitnah. Saya mulai dari yang pertama, Mas Ganjar misalnya menyebut bahwasannya salah satunya adalah misalnya ada pesawat bekas yang akan dan itu berulang kali para tim jubir juga melakukan itu yang saya hadapi itu bahwasannya akan ada pesawat Emirates yang dihibahkan misalnya begitu ya dihibahkan dan itu tidak harus dibeli dan itu berdasarkan keterangan Pak Yuwono Sudarsono. Betul. Kami sejak awal sudah checking. Pertama misalnya Pak Imam Sufaat yang pada saat itu menjadi kasau. Pak Imam Sufaat sebagai user menyatakan tidak pernah ada rencana hibah dari pemerintah Qatar. Baik secara lisan disampaikan ke mereka atau secara tulisan. Tentu harus ada dokumennya yang jelas terkait perencanaan itu. Kalau hanya klaim ada mau hibah dan segala macam, itu bukan kebijakan pemerintah. Jadi tidak ada sama sekali. Bahkan ketika rame-rame hibah itu, Kementerian Pertahanan cek kepada Qatar, betul nggak Anda ingin hibah pada tahun sekitar 29 sampai 2012 itu? Tidak ada rencana mereka melakukan hibah. Jadi hanya berangkat dari klaim itu. Oke. Itu pertama. Jadi sumbernya tidak jelas, bohong dan sebagainya. Saya lanjut ke Pak Anies dan ini paling banyak bohongnya. Ya, paling banyak bohongnya Pak Anies. Harus dicatat nih, Saya Mas mulai Teguh. dari yang pertama. Ya, Pak Anies menyebutkan 700 triliun anggaran Kemhan digunakan untuk belanja alutsista bekas. Ini bengis sekali ini pernyataan. Ya, bengis dan jahat. Hanya untuk tujuan menjatuhkan Pak Prabowo, kemudian menggunakan data palsu dan bohong. Kenapa begitu? Pertama, saya mulai dari 2023 saja. Di 2023 anggaran Kemhan itu 131 triliun. Oke, yang digunakan untuk belanja alutsista itu sekitar 30-an triliun. Ya. Jadi dan belanja alutsista itu ya macam-macam. Ya. 2023 dan itu untuk belanja kesejahteraan prajurit, untuk belanja macam-macam, semuanya perawatan itu sudah termasuk. Itu 2023. Nah kan kemudian kemarin hari ini itu diklarifikasi oleh para jubirnya. Para jubirnya bilang tidak, maksud Pak Anies bukan 700 triliun tapi akumulatif dari 2020 sampai 2024. Tapi kan itu nggak disebutkan. Ya kan, nggak disebutkan pada saat karena kalimat yang digunakan oleh Mas Anies adalah belanja alutsista bekas sebesar 700 triliun dan publik itu sudah mendengarkan pernyataan bohong itu dan sebagian publik itu sudah mengkonsumsi pernyataan bohong itu dan itu berbahaya. Itu pernyataan bohong yang luar biasa. Karena apa? Karena secara akumulatif misalnya kalau 2020 sampai 2024 itu nggak sampai 700 triliun juga. Totalnya sekitar 680-an triliun. 697. Iya, 680 ya 97 triliun. Dan jangan lupa itu bukan untuk belanja alutsista. Itu untuk belanja secara akumulatif semua kepentingan Mabes TNI dan 3 matranya. Kenapa Pak Prabowo tidak menyebutkan hal ini secara clear langsung pada saat debat? Pak Prabowo pada saat itu sudah seperti diintimidasi dengan pernyataan itu dan jangan lupa untuk bagian itu tidak ada kesempatan Pak Prabowo untuk mengklarifikasi. Jadi ini yang saya sebutkan untuk bagian itu Mas Anies dengan terang melakukan kebohongan yang sangat bengis.
Oke. Dan itu sudah dikonsumsi oleh sebagian besar orang Indonesia. Itu yang baru yang satu. Boleh poin-poin itu dulu ditanggapi. Itu Iya, dia langsung direspon Sebelum dulu. saya punya banyak kebohongan lain. Mas Teguh Juwarno dan juga Bang Masinton. Mas Teguh Juwarno terlebih dahulu, silakan Mas Teguh. Terima kasih TV One sudah mengundang kami. Dan alhamdulillah bisa bersama dengan para narasumber yang istimewa. Yang pertama saya cukup tergugah nih dengan pernyataan sahabat saya Mas Daniel ini. Saya kenal beliau dulu waktu jadi ketua pemuda Muhammadiyah, ini aktivis yang tangguh, santun. Nggak ada tuh dia punya diksi sadis, seram gitu. Bengis, Bang. Tapi rupanya sesudah bergaul panjang dengan Pak Prabowo, rupanya terbiasa dengan diksi-diksi yang lebih tajam ya. Yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini, bahwa dalam debat kemarin kalau kita cermati, apa yang ditanyakan, apa yang disampaikan oleh Pak Anies adalah hal-hal yang terkait dengan tata kelola Kementerian Pertahanan. Sebenarnya kalau kita cermati, Pak Anies sebagai calon presiden tentu dia mendapatkan masukan, mendapatkan feeding dari sahabat-sahabat, dari Dewan Pakar dan dari juga teman-teman penggiat demokrasi. Nah, berdasarkan informasi-informasi tersebut itulah yang kemudian beliau sajikan, beliau sampaikan di dalam debat kemarin. Kalau kita melihat secara objektif yang disampaikan rasanya adalah, bukan rasanya, saya meyakini itu adalah hal-hal yang memang terkait dengan persoalan-persoalan publik. Nah, kalau kita berandai-andai ketika apa yang disampaikan Mas Anies itu sekiranya ada yang keliru, adalah menjadi momen yang baik sekali buat Pak Prabowo sebagai incumbent Menteri Pertahanan yang kebetulan sedang nyalon jadi calon presiden untuk menjelaskan kalau itu nggak benar yang mana begitu kan? Sesederhana itu saja, bukan malah kemudian membawa ke ranah personal dengan menggunakan kata-kata omon-omon, menggunakan kata-kata profesor. Kita semua tahu Mas Anies belum profesor. Itu adalah ungkapan nyinyir yang sebenarnya untuk kita membahasakan untuk menunjukkan ketidaksenangan begitu. Tetapi poinnya beliau kemudian menjadi kehilangan kesempatan untuk justru menunjukkan bahwa makanan beliau sehari-hari yang namanya pertahanan keamanan itu bisa beliau sampaikan dengan lugas, dengan meyakinkan, dengan elegan sebagai seorang negarawan. Itu terlewat begitu saja. Soal data 700 triliun tadi? Nah, terkait dengan data 700 triliun, saya rasa clear sekali. Yang disampaikan tentu itu adalah sebuah data selama 5 tahun anggaran Kementerian Pertahanan. Bahkan kalau ditambah dengan kredit ekspor atau hutang Kementerian Pertahanan, sebagaimana dirilis oleh Sri Mulyani, hutangnya saja sudah 25 miliar US dollar atau sekitar 390 triliun. Jadi yang 500 triliun plus 380 triliun sebenarnya. Nah, konteks sebagaimana kita tahu yang kemudian diulang-ulang oleh Mas Daniel seolah-olah itu adalah kebohongan. Ini konteksnya sebenarnya adalah kita bicara soal akurasi. Jangan lupa Mas Daniel, Pak Prabowo juga melontarkan satu statement yang ini sangat merugikan masyarakat yang identik dengan dunia pesantren. Apa itu? Ketika beliau menyebut persoalan teroris, dia sebut Ploso. Ploso nggak ada teroris, Pak Daniel. Mungkin Poso, tapi kan itu slip of tongue. Dan kami memahami itu sebagai sebuah satu situasi di dalam perdebatan yang bisa saja kemudian orang menjadi tidak akurat. Kami tidak eksploitasi itu sebagai sebuah kebohongan atau sebuah tindakan yang sadis, apalagi yang bengis, sama sekali tidak. Kami memahami itu sisi manusiawi yang bisa terjadi pada siapa saja. Jadi poin yang saya ingin katakan, dibacakan saja ya kalimat silakan. tentang yang 700 triliun itu ya. Ya, monggo. Supaya akurat, bagaimana 700 triliun rupiah anggaran Kemenhan tidak bisa mengatasi itu, Ya. justru digunakan untuk membeli alutsista bekas yang di saat tentara kita lebih separuh yang tidak memiliki rumah dinas. Ya. Apakah Konteks yang artinya ingin- konteksnya gimana? Ya, konteks yang ingin disampaikan adalah ini soal skala prioritas yang ditunjukkan oleh kepemimpinan, ya kan? Ketika Anda menjadi sebuah pimpinan di kementerian, Anda akan memiliki prioritas-prioritas.
memiliki value untuk membela, mana yang akan didahulukan? Apakah akan mendahulukan kesejahteraan prajurit atau mendahulukan untuk ya pembelian alutsista yang kemudian dari sisi akuntabilitasnya juga kemudian dipertanyakan. Nah, sebenarnya ada hal yang sangat bagus sekali apabila kalau kemudian kita kaitkan dengan apa yang terjadi hari ini. Misalkan kemudian di Riau Pak Prabowo ternyata di belakang itu beliau mengeluarkan statement-statement yang cukup mengejutkan kita dalam artian, ternyata publik kemudian menjadi tahu, ternyata calon presidennya begini toh. Ketika di dalam perdebatan beliau tidak mau ungkapkan, tetapi di belakang perdebatan malah diungkapkan bahkan dengan diksi yang menurut saya amat kurang elok apabila disampaikan oleh seorang calon presiden begitu. Saya pun tidak tega untuk mengucapkannya. Mulai dari titik-titik etik sama hari ini ya goblok, kemudian mengilustrasikan binatang saja dikasih makan nurut. Ini hal-hal yang semoga masyarakat melihat secara objektif bahwa kita akan memilih calon panglima orang nomor 1 di negara ini. Jadi mungkin itu yang saya bisa Sampai elaborasi. situ dulu ya, terlebih dahulu. Mas Teguh. Ke Bang Masinton terlebih dahulu biar nanti menjawabnya tuntas, Bang. Silakan. Ya, jadi terima kasih. Pertama, perdebatan itu tentang tema pertahanan. Tema pertahanan itu tidak ada rahasia negara di situ dalam perdebatan itu. Kalau itu membahas tentang rahasia negara, maka tidak perlu ada tema pertahanan dibahas dalam tema debat capres. Semua itu hal yang umum. Kemudian, kenapa ada dalam era demokrasi modern, ada perdebatan antar kandidat? Karena disitulah dilihat performan dari seorang calon pemimpin. Bagaimana IQ-nya, EQ-nya, gitu loh. Bagaimana kecerdasan emosionalnya, bagaimana penguasaan pada substansi materi, bagaimana respon cepatnya. Maka dalam perdebatan selalu dibatasi oleh durasi waktu. Maka seorang calon pemimpin harus menyampaikan gagasannya, substansi dari materi yang disampaikannya secara lugas, cepat dan tepat. Karena apa? Pemimpin itu dibutuhkan untuk merespon hal-hal yang cepat, tepat dan substantif. Nah, maka diadakan kontestasi debat. Kemarin itu adalah debat yang disaksikan oleh publik dan itu dijadwalkan resmi. Bukan rapat. Gitu ya. Maka seluruh pertanyaan dalam debat tadi harus dijawab. Gitu. Tapi akurasi datanya seperti apa, Bang? Tadi Bang Bukan fitnah katanya, kemudian, Bang, datanya Mas bukan Ganjar. kemudian nanti kita ajak ngomong ngopi rapat, itu bukan debat. Maka disitulah kesiapan tadi karena kita mencari pemimpin yang benar-benar serius. Maka debat itu publik akan melihat kesiapan dari calon pemimpin tadi. Respon cepat dari seorang calon pemimpin. Nah tadi terkait data apa segala macam. Apa yang disampaikan Pak Ganjar 100% benar, tidak ada kebohongan. Bahkan Pak Ganjar menyampaikan data ya yang beliau memperkenankan kalau ada stafnya mohon dibantah ini data. Karena data harus dibantah dengan data. Kan gitu, bukan diajak ngomong-ngomong nanti kita jelaskan. Padahal di awal, Bang, Pak Prabowo selalu mengatakan saya selalu sependapat dengan Pak Ganjar. Tapi di akhir kami kaget juga, Bang. Maka jelas ya dalam debat itu siapa yang menjadi follower dan siapa yang menjadi leader. Pak Prabowo jelas beliau adalah follower dari Pak Ganjar Pranowo. Di mana Pak Ganjar sebagai leader yang memandu debat memandu dan memenangkan perdebatan pada saat itu secara substansi. Maka 14 Februari karena Pak Prabowo sudah setuju dengan Pak Ganjar, maka Pak Prabowo mencoblos Pak Ganjar di TPS. Tapi Bang Masinton, itu kok dikasih nilai 5? Pertimbangannya apa dikasih nilai 5? Yang satu ngasih nilai 5, yang satu ngasih nilai 11 dari 100. Sesat lagi hanya di catatan.